Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Saya tentunya berupaya untuk terus melakukan konsolidasi. Tapi Pak Karni ingat ketika kami melakukan kongres tahun lalu, tepatnya 15 Maret 2020, itu juga baru awal sekali masa pandemi COVID-19. Jadi akhirnya yang tadinya kita punya rencana bisa keliling Indonesia, kader di berbagai daerah, tentu harus terhenti. Dan tidak mungkin kita lakukan di saat waktu itu semua masih pada kalut. Belum tahu lebih jelas apa yang terjadi, dan akhirnya kami fokus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk juga tenaga kesehatan, melalui gerakan nasional. Waktu itu kita menamakan Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona. Kita bantu alat kesehatan. Masker, hand sanitizer, termasuk juga APD yang ketika itu susah dan mahal. Lalu kita lanjutkan lagi dengan kegiatan memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak. Jadi artinya 1 tahun terakhir ini sebetulnya kami isi dengan kegiatan-kegiatan konsolidasi internal, walaupun lebih banyak secara virtual karena sulit untuk tatap muka, sesekali saja tatap muka, tetapi selebih itu kami turun ke lapangan membantu masyarakat. Jadi lebih banyak sosial ya, apa aja lebih banyak sosialnya sebetulnya. Dan penggalangan ke anggota malah jadi kurang gara-gara pandemi. Sebetulnya secara fisik, secara tatap muka, betul. Tetapi kalau secara reguler, kita punya namanya Forum Commanders Call atau rapat pimpinan yang rutin. Itu juga kesempatan saya untuk berdialog dan memberikan masukan-masukan. Tapi tentu yang tidak boleh lupa ketika kita mengelola sama-sama pilkada. Kita lagi menyiapkan kader-kader terbaik untuk ikut kontestasi pilkada Desember tahun lalu. Itu juga momentum yang baik untuk kami bisa berinteraksi secara langsung dan juga mempersiapkan strateginya. Latihan strategi. Latihan strategi. Alhamdulillah bisa berjalan walaupun nggak selalu mudah kondisinya. Dan saya dengar juga hasil survei juga tinggi sekali sekarang elektabilitas Mas Ahaye pribadi. Oh iya, saya syukuri kalau ada yang menilai saya baik ya di survei ataupun di percakapan warung kopi, tetapi saya sendiri ingin tetap fokus untuk menjalankan amanah. Saat ini kan kami lagi menata betul struktur Partai Demokrat dari DPP di tingkat pusat sampai dengan DPD, Provinsi, DPC, Kabupaten Kota, sampai yang paling bawah di akar rumput. Kami berupaya untuk membangun sebuah soliditas dan juga mesin partai yang efektif. Pasti sangat memahami, kita berharap mesin partai ini bekerja dengan baik sehingga pada saatnya menjelang akan digunakan dalam kompetisi pemilu itu sudah jauh lebih siap. Dan saya punya amanah untuk kembali bersama-sama seluruh kader Partai Demokrat lainnya, ya paling tidak punya target yang lebih baiklah untuk Partai Demokrat ini. Kalau kemarin kan kita sempat merosot ya angkanya karena berbagai faktor, saya tidak menyalahkan masa lalu dan apa saja faktornya, tetapi kami saat ini punya tekad paling tidak bisa kembali menduduki peringkat yang lebih terhormat lagi. Sebelumnya saya melakukan kunjungan kerja ke fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta. Nah dari situ baru kita silaturahim. Bicaranya banyak Pak tentang kondisi hari ini di ibu kota, masalah penanganan pandemi, ekonomi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi nggak bicara tentang politik praktis 2024 lah Pak. Tapi bicara tentang demokrasi juga dong. Demokrasi, Mas Anies juga mengapresiasi karena ya Demokrat bisa melewati ujian itu dan ya sekaligus juga meneguhkan bahwa demokrasi masih bisa hidup dan punya harapan di Indonesia. Ya, dengan kemarin bisa dilewati itu, banyak orang kan menyangka bahwa kudeta, katakanlah namanya kudeta, itu akan sukses karena yang terlibat kepalanya KSP, restu presiden ada ini kan begitu. Ternyata ditolak oleh menteri. Ini juga bagi masyarakat surprise. Kira-kira menurut pandangan Mas Ahaye sendiri, apa yang terjadi sebenarnya di balik ini? Iya, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan saya kepada pemerintah karena terbukti akhirnya menegakkan sesuatu pada konstitusi dan aturan yang sebenarnya. Dan sejak awal juga sebetulnya kami berprasangka baik. Nah, kalau kemudian di media sosial dianggap kami menuding itu mungkin salah konteks atau keliru memaknainya. Kami justru dari awal menjaga agar jangan sampai nama beliau-beliau ini, termasuk Pak Presiden, termasuk Pak Menteri Hukum dan HAM, dicatut, digunakan oleh kelompok KLB ilegal ini untuk nakut-nakuti kader.
Ini kader daerah kan namanya ditakut-takutin ataupun diintimidasi, diiming-imingi uang, dan juga dikatakan bahwa gerakan ini sudah direstui dan didukung oleh pemerintah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu kami berkirim surat baik-baik kepada Pak Presiden hanya untuk mengklarifikasi, tetapi juga dari awal saya mengatakan rasa-rasanya tidak mungkin. Setelah kita ikuti terus perkembangannya, kami juga menolak ketika dikatakan ini hanya permasalahan internal. Karena kalau hanya internal, kudeta dari dalam, itu biasa di partai-partai politik manapun. Tetapi ini ada, tadi yang Pak Karni bilang, ada aktor eksternal, KSP Muldoko, yang ya tentunya dengan status beliau punya, bisa dikatakan political power, dan juga gerakan ini menghadirkan iming-iming uang. Jadi itu juga yang kita harus cegah. Tetapi tetap terjadi, KLB Deli Serdang, 5 Maret. Kami akhirnya benar-benar meyakini untuk terus berjuang dan melawan ini. Ada 3 faktor yang membuat kami selamat tadi. Kalau tidak dikatakan menang, paling tidak kami dikatakan selamat. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan deteksi dini. Mengetahui informasi, segera menutup celah-celah, dan jangan sampai lebih buruk. Kecepatan bertindak juga. Nah, yang kedua, faktor keberanian. Karena kami punya begitu banyak bukti yang aktual dan faktual, kami berani tampil di media, tampil di depan publik, dan masyarakat pun akhirnya lebih mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Akhirnya banyak juga tekanan dari publik bahwa ini sesuatu yang tidak benar, tidak beretika. Tapi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kekompakan. Faktor kekompakan ini karena kami menjadi seolah memiliki musuh bersama, outside common enemy, dari luar. Jadi dengan demikian kita malah solid, kompak, dan berani menyuarakan itu di berbagai daerah. Nah, itulah yang menyelamatkan kami. Kalau mendengar cerita Mas Ae itu, apa bisa kita simpulkan bahwa ini hanya inisiatif kepala KSP pribadi kudeta ini? Ya, sejauh ini itu yang saya ketahui, karena sekali lagi akhirnya tanggal 31 Maret pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM didampingi juga oleh Menteri Polhukam ketika itu, Pak Profesor Mahfud MD, secara resmi menolak apa yang diajukan oleh pihak KLB Deli Serdang yang kita sebut selalu ilegal dan inkonstitusional. Artinya ya sudah, tidak terbukti apapun. Walaupun semua kan ramai, karena masyarakat juga tersita perhatiannya pagi siang malam ke media massa, mainstream maupun media sosial. Karena mereka tahu juga bahwa selama ini namanya KLB biasanya disahkan. Kalau saya mengatakan kemarin, 3 poros perjuangan kami itu tidak terpisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah perjuangan hukum, ya. Perjuangan hukum itu juga tentu harus dilakukan karena memang banyak sekali aspek-aspek legal, aspek-aspek hukum yang dilabrak ataupun dilanggar oleh pihak KLB Deli Serdang ini. Jadi tentu kami mempersiapkan tim advokasi, tim hukum yang kuat. Nah, yang kedua adalah poros perjuangan politik. Karena bagaimanapun politik ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Ada urusan hukumnya, ada urusan sosialnya, tetapi juga kita tidak ingin, yang sebetulnya kami sangat percaya diri, Pak, kalau berbicara masalah hukum, ya, karena kita punya segala buktinya, bahwa yang datang ke Deli Serdang itu adalah peserta abal-abal, karena pemilik hak suara yang sah itu tidak datang ke sana, DPD dan DPC, dan ADART kami dilabrak betul, tidak digunakan. Padahal ADART tersebut sudah disahkan juga oleh pemerintah. Tetapi kita berharap politik tidak menganulir proses hukum. Nah, tapi yang ketiga ini proses ataupun perjuangan sosial. Dalam arti karena alhamdulillah juga mengalir dukungan masyarakat, civil society, pecinta demokrasi, aktivis, dan lain-lain itu datang, termasuk mahasiswa, memberikan dukungan. Nah, dukungan yang besar ini termasuk juga dengan menggunakan kanal media sosial, juga membantu perjuangan kita. Lah, kenapa waktu itu justru susah sekali, baik ngundang Mas Ae maupun ngundang sekjen segala macam, hanya Andi Malarangeng yang bisa tampil. Ya, kami kan dari TV One bagaimana menurut Mas Ae dengan kritik dari para yang menyelenggarakan KLB lah, bahwa Partai Demokrat itu sudah jadi partai dinasti, kayak partai keluarga, dan itu otoriter sekali karena KLB harus tanda tangan dari Ketua Dewan Pembina. Ini jawaban. Saya komentar itu mengada-ngada dan juga frustrasi. Karena begini, pertama ya, saya sebetulnya tidak ingin membandingkan Demokrat dengan partai lain. Tapi juga silakan dibaca satu persatu. Termasuk sebetulnya yang kami jadikan sebagai konstitusi, yaitu AD dan ART, itu produk demokratis. Produk yang dihasilkan melalui sebuah mekanisme kongres, menghadirkan semua pemilik hak suara, termasuk mereka-mereka itu yang mungkin kemarin ada di Deli Serdang, ya hadir di situ. Terjadilah kongres 2020
yang melahirkan ADART 2020. Sama seperti ADART sebelum-sebelumnya, baik 2015, 2013, 2010, 2005 adalah produk-produk yang demokratis, hasil Kongres. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan itu tidak demokratis, tidak beralasan, karena itu prosesnya pun dilalui, termasuk disepakatinya pasal-pasal tertentu yang menyelenggarakan tentang kongres ataupun kongres luar biasa, termasuk musyawarah daerah atau musyawarah daerah luar biasa. Itu diatur dengan baik, boleh dilakukan, bisa dilakukan, tetapi ada step-stepnya. Nah, sekarang begini, katakanlah dia protes. Kenapa harus ada izin ketua majelis tinggi partai? Lagi-lagi tidak berdasar, tetapi kalaupun itu tidak ada, mereka pun tidak pernah menggunakan aspek lainnya. Jadi ketika harus memenuhi 2/3 jumlah ketua DPD, sangat tidak dipenuhi. 1/2 ketua DPC tidak dipenuhi, begitu Pak. Jadi artinya mereka mencoba membangun narasi yang mendiskreditkan, mendegradasi Partai Demokrat, termasuk mengatakan Demokrat ini dinasti dan lain sebagainya. Bisa dicek, Demokrat itu berdiri tahun 2001, sudah ada 5 ketua umum, dan itu tentunya melalui proses semua, dan tidak semuanya adalah keluarga begitu. Jadi artinya itu tidak mendasar. Baik, apa tanggapan Mas Said terhadap pernyataan Profesor Salim Said bahwa yang kudeta pertama justru Pak SBY sendiri di Demokrat? Kudeta terhadap? Ya, kudeta terhadap orang-orang Demokrat ketika mengambil alih ketua umum dan kemudian juga mengangkat Mas Said. Pertama, Pak Salim Said itu bukan orang Demokrat, tidak tahu sejarah Demokrat, tidak mengerti aturan main di Partai Demokrat, tidak pernah baca ADART Partai Demokrat, tidak pernah bertemu dengan ketua DPD dan DPC Partai Demokrat. Jadi sangat tidak mendasar dan menurut saya dagelan. Kalau Pak Salim Said, harusnya beliau senior ya, punya kelas yang lebih tinggi lah dibandingkan hanya mengomentari yang tidak benar. Jadi begini Pak, kalau dibilang Pak SBY mengkudeta, itu sama sekali tidak masuk akal. Pak SBY adalah pendiri Partai Demokrat, penggagas dan pendiri, dan mengawali berdirinya partai ini dengan luar biasa. Tidak ada Demokrat, Pak, kalau tidak ada SBY. Dan itu semua mengetahuinya, seluruh kader. Bukan saya karena anak ya, tetapi karena memang mereka tahu. Bayangkan, Pak, partai berdiri 2001. 2004 kita punya presiden, kemudian cepat sekali tren lainnya naik. 2009, Pak, kita 21% menjuarai pemilu. Dan kemudian presiden 2 periode. Diawali, dibesarkan, dan pada tahun 2013 itu diselamatkan. Ketika Pak SBY akhirnya dengan berat hati sebetulnya, ya sudah kalau memang para kader minta saya menyelamatkan partai, yang ketika itu baru krisis kan, krisis kepemimpinan di Partai Demokrat 2012, akhirnya karena situasinya akhirnya Bapak mengatakan, oke, saya menerimalah sebagai ketua umum, tetapi ada ketua hariannya, karena bagaimanapun saya akan mengutamakan tugas sebagai presiden untuk semua begitu. Jadi ada fase juga Bapak turun gunung lagi menyelamatkan. Nah, begitu sudah pensiun dari presiden 2014, 2015 diminta lagi oleh kader, Pak, ini belum siap Demokrat ini kalau ditinggalkan oleh SBY. Nanti akan terjadi lagi struggle for power, faksi-faksi pecah dan lain sebagainya, hancur kita. Apalagi dari 21% sudah drop ke 10%. Berapa lagi nanti kita akan sisa? Nah, itulah sebetulnya ya sudah kalau begitu. Sampai dengan situasi sakit dan berpulangnya almarhumah Ibu Ani. Nah itu juga akhirnya sudah, ini benar-benar terakhir saya nggak mau lagi. Saya akan fade away, akan mundur dari day-to-day politics. Nanti harus ada regenerasi, harus ada upaya untuk melanjutkan kepemimpinan ini melalui mekanisme kongres. Ya itulah terjadi tahun 2020 kemarin. Tidak ada yang pernah mengkudeta siapapun. Dan waduh, luar biasa kalau ada komentar seperti itu, apalagi dari seseorang yang tidak mengerti Partai Demokrat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.